lebih dari sekedar safari maupun silaturahmi politik. Sedianya penjajakan antara partai maupun unjuk kedekatan antar capres bisa membangun narasi sejuk dan damai di Pilpres Februari mendatang. Tim Liputan, B-Universe. Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno, dan jubir tim pemenangan Prabowo, Mbak Rahayu Saraswati. Mas Adi, Mbak Sarah, selamat sore. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore. Selamat sore, Mas Saras. Saya mau ke Mas Adi dulu ya. Mas Adi, ini kan kalau PBB dan PSI ini memang parpol non-parlemen, artinya parpol yang belum lolos parliamentary threshold pada pemilu 2019 lalu. Lantas pertanyaannya, seberapa signifikan dukungan parpol non-parlemen seperti PBB ataupun jika nanti PSI juga terhadap suara Prabowo Subianto? Saya kira secara prinsip dalam rezim politik di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, one man one vote, sekecil apapun dukungan politik itu tetaplah penting. Tidak mungkin ada angka 10 tanpa ada angka 1. Tidak mungkin ada angka 1000 tanpa ada angka 1. Memang selama ini dukungan politik dari partai non-parlemen seringkali dianggap sebelah mata, dianggap nggak signifikan. Misalnya PSI kan hanya mendapatkan 1,9 dalam Pileg 2019 yang lalu. Kalau itu dikonversi menjadi jumlah pemilih kurang lebih sekitar 2 juta orang. Artinya sekalipun PSI itu tidak lolos ke parlemen, tapi kalau 2 juta yang memilih PSI itu kemudian misalnya diarahkan mendukung Prabowo Subianto, kalau PSI jadi berkoalisi tentu saja, itu tentu jadi signifikan, Mbak. Oleh karena itu, partai-partai non-parlemen ini jangan disepelekan. Karena rezim pemilihan kita adalah satu orang, dia memiliki nilai yang sama dengan pemilih yang lain. Makanya tidak mengherankan partai-partai non-parlemen ini sebenarnya adalah satu partai politik yang menurut saya punya signifikansi untuk mengakumulasi dan menumpuk kekuatan politik. Itu yang saya selalu sebut, jangan hanya terpaku pada partai-partai politik yang lolos parlemen, tapi menafikan partai-partai non-parlemen. PSI kita tahu selain memang berlatar belakang mereka yang anak-anak muda memiliki aktivis, kemudian mereka yang memiliki portofolio yang misalnya dari kalangan akademisi, tentu dalam pembangunan narasi cukup bagus, termasuk gerakan-gerakan politisnya. Di sejumlah kota-kota besar misalnya, PSI itu sudah punya kader-kader yang cukup militan dan mereka memiliki wakil yang sudah terpilih di DPR. Di Jakarta kuat misalnya, kemudian di Depok juga kuat, kemudian di Tangsel juga kuat. Di sejumlah daerah PSI itu punya perwakilan yang saya kira relatif cukup signifikan. Oleh karena itu PSI ini jangan sampai lepas oleh siapapun nanti yang ingin maju di 2024. Makanya saya melihat dalam beberapa perkembangan belakangan, kalau mau jujur sebenarnya kalau kita melihat portofolio elit-elit dari PSI, kader-kader PSI dan konstituennya adalah mereka yang lebih cenderung memilih Ganjar Pranowo untuk 2024 sebagai kandidat capres. Tapi kenapa PSI belakangan misalnya bertemu dengan Prabowo Subianto dan Gerindra, sepertinya ini tidak terlepas dari hubungan yang agak tersumbat gitu ya dengan teman-teman PDIP. Wajar kalau kemudian dalam pertemuan kemarin PSI itu memberikan sanjungan, pujian gitu ya kepada Prabowo Subianto, sosok yang selama ini berbeda secara diametral. Oleh karena itu saya tegaskan satu hal, Mbak, sekalipun PSI ini tidak lolos parlemen, tapi suaranya 1,9 di Pileg 2019 yang lalu dikonversi menjadi suara, saya kira tetaplah penting. Saya ingat persis kemenangan Jokowi 2019 yang lalu itu tidak sampai 2%. Karena tidak kunjung terbuka komunikasi politik dengan PDIP, itu menurut Anda latar belakang mengapa akhirnya PSI membuka komunikasi dengan Prabowo Subianto. Apakah alasan yang sama menurut Anda juga yang menjadi dasar sehingga PBB juga akhirnya mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto? Karena kalau informasi ini santer di kalangan wartawan ya, Mas Adia, bahwa Pak Yusril misalnya beberapa kali ingin berkomunikasi dengan Bu Mega tapi tidak kunjung terrealisasi. Iya, secara prinsip partai itu ingin mencari partner koalisi yang kemudian ada equal treatment sebenarnya ke mereka. Tidak ada batas-batas yang kemudian membuat ada partai besar, ada partai kecil, ada partai yang besar, ada partai yang nggak lolos non-parlemen ya. Itu yang kemudian membuat kenapa banyak partai-partai non-parlemen ini seringkali menjadi teman yang memperlakukan mereka itu sebagai partai politik juga.
Karena bagi saya secara prinsip, partai-partai non-parlemen ini sekecil apapun dukungan mereka, tetaplah mereka itu punya basis massa dan basis konstituen. Oke. PBB itu suaranya 1, sekian persen. Kalau dikonversi jadi suara pemilih, itu sekitar 900 sampai 1 juta. Penting loh 1 juta itu untuk memenangkan pemilu. Apalagi PSI 1,9, itu penting loh kalau dikonversi jadi suara. Oleh karena itu, siapapun yang ingin maju di 2024, jangan pernah sepelekan partai-partai non-parlemen. Mereka punya calon dan DPRD kuat. Saya sebut tadi di Tangsel itu DPRD kuat. Di Jakarta PSI itu kuat gitu ya. Di Depok juga PSI kuat. Mereka punya jejaring yang cukup luar biasa. Oleh karena itu, koalisi itu jangan hanya dengan mereka yang lolos ke parlemen. Non-parlemen Oke. tidak kalah lebih pentingnya untuk memenangkan pertarungan. Karena satu orang nilainya 1 dalam pemilu. Gerindra juga berpikir seperti itu Mbak Sarah, sehingga akhirnya membuka komunikasi dengan PBB dan juga PSI. Seberapa signifikan Gerindra melihat dukungan dari parpol non-parlemen terhadap untuk bisa mengatrol suara Prabowo Subianto? Kita tidak pernah meremehkan tadi yang seperti Bang Adi sampaikan, bahwa kita ini pasti harus melihat suara sekecil apapun ya, dalam tanda kutip ya, maksudnya seberapapun itu, mau itu non parlemen mau itu yang parlemen, itu sangat berarti dan menunjukkan bagaimana mereka melihat kepemimpinan Prabowo sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk kedepannya. Nah tentunya untuk saat ini masih sangat awal ya, masih belum final dalam bentuk koalisi yang tercatat, dan saya yakin juga Bang Adi sudah sangat paham bahwa apapun bisa terjadi, bahkan H-1 jam juga bisa berubah. Jadi dalam hal ini kita sebenarnya hanya membuka pintu komunikasi dan silaturahim dengan semua partai. Itu pun juga kita lihat dilakukan oleh partai-partai yang lainnya, partai-partai dari kubu-kubu lain gitu ya, bisa dikatakan. Dan saya rasa juga peta masih sangat organik, bisa berubah, tetapi kita sangat mengapresiasi untuk partai-partai non-parlemen yang membuka maupun yang parlemen yang membuka pintu untuk kita bisa berkomunikasi, kita bisa bersilaturahim, karena Pak Prabowo selalu menyampaikan 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak, dan kita untuk kedepannya apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi tantangan era ke depan, untuk mempersiapkan untuk betul-betul bisa Indonesia menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia, dikatakan menjadi kekuatan terbesar keempat di dunia, ya kita perlu persatuan bangsa ini. Itu menjadi requirement, syarat dari kita menjadi kekuatan keempat terbesar di dunia adalah dari bagaimana para pemimpin dan elitnya itu bersatu. Oke, kalau kita ingat di pemilu 2019 kan ya Mbak Sarah, kader-kader PSI kan begitu keras mengkritik sosok Pak Prabowo ketika itu. Lalu apa kemudian melatar belakangi perubahan pola hubungan antara Gerindra dan PSI? Apakah sekedar urusan elektoral atau ada alasan lain? Saya rasa utamanya itu mereka kemarin menyampaikan harapan dan aspirasi. Itu yang saya maksud bahwa ada pintu komunikasi yang disampaikan. Mereka sebagai partai non-parlemen tentunya punya impian, punya harapan, dan itu mereka merasa kemarin bahwa Gerindra dan Pak Prabowo itu membuka pintu komunikasi itu dan mendengarkan dan juga menerima aspirasi mereka. Itu yang saya rasa sangat mereka apresiasi, bahkan bahwa kita dan Pak Prabowo secara pribadi hadir langsung ke kantor mereka, itu mereka menyampaikan apresiasi yang sangat besar. Jadi dari kita Gerindra, kita tidak pernah menutup pintu komunikasi sama sekali. Siapapun yang mau untuk mau berkomunikasi dengan kita, mau bergabung apalagi ya dalam memperjuangkan visi misi kita bersama untuk Indonesia yang lebih maju, itu tentunya sangat kita terima dengan terbuka. Kalau Mas Adi melihatnya apa kira-kira yang apakah memang ada faktor yang mengubah kemudian pola hubungan antara Gerindra dan PSI kalau Mas Adi melihatnya? Ya secara prinsip sebenarnya politik kita itu kan cepat sekali berganti musim. Hari ini teman, besok bisa jadi lawan. Hari ini lawan, besok jadi teman. Ini yang kemudian bisa menjelaskan sejumlah pertemuan-pertemuan partai politik dan tokoh-tokoh yang seringkali berseberangan. Yang tentu paling benar adalah ketika Gerindra berkoalisi dengan PDIP. Yang belakangan mungkin karena misalnya ketika PSI ketemu dengan Gerindra. Semua orang tahu PSI itu adalah
partai politik yang jauh lebih agresif bahkan dari PDIP ketika Pilpres 2019, 2014. Tapi dalam pertemuan kemarin mereka menunjukkan kenyamanannya, mereka menunjukkan satu hal yang cukup luar biasa ketika merasa dikunjungi oleh Prabowo Subianto yang mereka sebut sebagai capres, kemudian Menhan yang cukup luar biasa. Ini yang saya sebutkan, selalu mengatakan dalam politik kita itu tidak ada yang sebenarnya based on ideologis secara head to head yang kemudian membuat jarak di antara mereka. Yang mempertemukan elit-elit dan partai itu adalah soal kepentingan yang sama. Ini yang saya kira kenapa pertemuan antara PSI dan Gerindra itu ketemu, Mbak. Ada kecocokan dan ada kenyamanan. Kalau melihat kecenderungan rata-rata ya, PSI kemarin selain menunjukkan kenyamanannya dengan Prabowo Subianto, ada dua kalimat yang menurut saya sebenarnya dialamatkan ke PDIP lah. Kita nggak perlu nutup-nutupin. Ada satu kalimat yang misalnya kita bersyukur dikunjungi oleh partai besar. Ini kita yang anak ingusan lah, kira-kira begitu dikunjungi oleh partai politik pemenang pemilu kedua. Itu kan secara tidak langsung ditujukan ke PDIP ya, yang misalnya menganggap PSI itu ya kemarin sore pendatang politik yang baru gitu ya di belantika politik Indonesia. Ataupun ada satu kalimat yang menegaskan bahkan kalau di mereka, kita harus menghampiri mereka sambil membungkuk. Itu kan satu statement politik yang menurut saya sebagai bentuk ekspresi di mana PSI itu ya ada sumbatan yang rada-rada kurang oke dengan PDIP. Jadi satu sisi menerima Pak Prabowo, tapi sisi yang lainnya PSI ini kan mengkritik pola komunikasi PDIP. Nah itu yang kemudian terjadi kemarin itu, pertemuan yang penuh gegap gembita itu antara PSI dan Gerindra. Tapi the end of the day-nya saya nggak terlampau bisa menerka ya Mbak, kemana kira-kira pelabuhan politik PSI. Karena kata PSI tergantung Jokowi. Nah, sampai sekarang Jokowi juga nggak jelas kemana sikap. Nah, Mas Adi, apakah deklarasi dukungan parpol terhadap sosok capres ini secara signifikan bisa mengatrol elektabilitas parpol tersebut? Mengingat misalnya spesifik Pak Prabowo yang juga merupakan ketua umum Partai Gerindra, apakah serta-merta otomatis berarti yang dapat koktail efeknya hanya Gerindra atau sebaliknya? Dua-duanya dapat. Kalau ada deklarasi politik ya dilakukan oleh partai politik tertentu non Gerindra, maka partai yang bersangkutan itu relatif akan mendapatkan kotel efek. Karena pemilih-pemilih Prabowo yang tidak terkonfirmasi misalnya sebagai bagian dari Gerindra atau pemilih-pemilih yang non partai itu seringkali mencari partai-partai yang menurut mereka agak nyaman, agak cocok dan sesuai dengan selera politik mereka. Jadi kalau elektabilitas Pak Prabowo misalnya itu 35%, mungkin bisa dipastikan 25%-nya itu pemilih Gerindra. Tapi di luar itu bukan pemilih Gerindra, mungkin pemilih PBB, mungkin saja adalah simpatisan PSI, mungkin juga simpatisan partai-partai lain yang merasa cocok dengan Prabowo sebagai calon presiden. Saya mau tanya ke Mbak Sarah dulu nih Mas Adi, karena waktu kita sangat singkat, saya harus potong. Saya harus ke Mbak Sarah karena Gerindra mengatakan sebentar lagi akan ada parpol besar yang ikut merapat. Siapa itu Mbak Sarah? Itu pun juga saya masih menunggu. Artinya kan komunikasi sudah ada dong berarti Mbak. Akan datang. Kira-kira warnanya apa Mbak Sarah? Itu juga nggak tahu lah. Jangan tanya yang kita pun juga nggak bisa kasih kisi-kisinya. Kita aja juga nggak tahu. H-1 jam bisa berubah. Kalau gitu, apakah keuntungan dari parpol yang merapat ini adalah posisi cawapres? Bisa juga, tapi bisa yang seperti tadi disampaikan, kotel efeknya pun juga ada. Itu saya yakin itu pasti sudah dipertimbangkan. Oke, kita tunggu nanti ya kabarnya dari Gerindra. Terima kasih banyak Mbak Sarah dan juga Mas Adi sudah bergabung bersama Berita Satu Utama.